Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan saya Ahmad Fauzi, mahasiswa PPG PAI batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 425001291. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Rambutan 02 kelas 3 dengan materi Aku Bangga Mampu Berpuasa. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat hari ini? Apakah hari ini kalian semangat belajar? Apakah hari ini ada yang sakit? Anak soleh? Oke, sebelum kita masuk pelajaran, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Saparas, silakan pimpin Pak. Mudah-mudahan dengan kita awali hari ini dengan doa, apapun yang kita pelajari hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak ya. Sebelumnya Bapak ingin mengabsen dulu ya hari ini. Adrian Malik Ibrahim, Afan Ansala Maulana, Aila Najma Hairana, Alifah Kaisa Ramadhani, Alusna Fis Afrika Sujebat, Aulia Ramadhani, Ammar Rajendra Kaliana, Aska Saparas, Asfar Hamizah Rasulullah, Dafa Ibnu Hafiz, Diki Aprianta, Elang Arjuna Ibrahim, Alisa Nufia, Fikri Fasil, oh iya, Fatimah Intan Ibrahim, Alexio Gibran Abian Endola, Bania Sakira, Joseph Rafael Otauruk, Minatul Milhatul Maula, Muhammad Adil Al-Khalifi, Muhammad Arkana Putra Rehan, Muhammad Satria Abi Habibie,
Najriyah Citra Kirani, Naila Mutia Zahra Putri, Nesa Rahmadian, Putri Hauna Isani, juga bermanfaat untuk masa depan kita. Baik. Namun untuk menambah rasa patriotisme kita kepada cinta tanah air, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri semuanya, silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, Sebelum kita memasuki materi pelajaran baru pada hari ini, Bapak ingin menanyakan tentang materi ajar atau pelajaran pada minggu yang lalu. Masih ingat atau tidak? Ayo kemarin. Apa materi kita pada minggu kemarin? Baik, alat terpilih itu banyak sekali. Ya, Bapak ingin tanyakan, ya, yang bisa menjawab silakan diangkat tangannya. Berikan contoh akhlak terpuji. Apa? Memberi sedekah, apalagi? Membantu orang tua, apalagi? Membantu sesama orang lain, apalagi? Apa? Saling menghormati kepada orang terpuji tidak? Iya dong. Kamu? Saling membantu. Apakah kita membantu harus satu agama? Apakah ketika kita saling membantu, apakah harus satu keluarga atau tidak? Boleh tidak? Tidak. Boleh nggak kita membantu orang yang bukan agama Islam? Boleh nggak? Boleh. Misalnya ada teman kita yang non muslim, bolehkah kita bantu? Itu yang namanya toleransi. Kalau membantu tidak harus bersama orang Islam saja, tetapi kepada orang lain pun yang beragamanya berbeda, suku asalnya berbeda juga harus kita bantu. Baik. Namun sebelumnya Bapak akan membacakan tentang tujuan pembelajaran materi kita yang baru, yaitu yang pertama adalah peserta didik dapat meyakini pelaksanaan puasa sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tujuan berpuasa. Baik, anak soleh, untuk anak soleh. Kita
Agak semangat ya, bridging-nya. Sekali lagi sambil bergoyang, sambil tertawa. Sekali lagi nanti dalam kamu bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Di depan mata bertepuk tangan. Sekali lagi kepada dadaku sambil bergoyang, sambil tertawa. Jangan semua bertepuk tangan. Sekali lagi Luar biasa, teman-teman dengan aktivitas tadi kita menambah konsentrasi kita dan juga semangat. Bapak pengen tanya, ibadah apa yang kita laksanakan ketika bulan suci Ramadan? Puasa. Baik, kali ini kita akan belajar tentang aku bangga mampu berpuasa ya. Baik, pada bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan. Ya, kenapa? Karena Allah membuka pintu lebar-lebar, pintu maaf, dan Allah membuka lebar-lebar pintu pahala. Puasa Ramadan itu harus kita lakukan. Ya, kenapa? Karena dalam Al-Quran itu tidak ada tertera, ya, tidak ada di dalam Al-Quran firman Allah yang mewajibkan kita untuk melaksanakan berpuasa. Bulan puasa hanya ada di bulan suci Ramadan inilah yang pahalanya sangat besar. Tapi kalau Ramadan ini segala pintu maaf dibuka, pintu-pintu pahala pun dibuka lebar-lebarnya. Karena sayang sekali bila kita tidak melaksanakan atau memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Baik, anak-anak, kita akan melihat video berikut dengan materi aku bangga mampu berpuasa. Sahabat Sofi, bagaimana perasaanmu saat bulan Ramadan tiba? Tentu senang ya. Karena bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat dan ampunan. Di bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa. Kemudian bagaimana ketentuan dan puasa? Mari kita pelajari. Aku bangga mampu berpuasa. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar ketentuan puasa. Menurut bahasa, puasa berarti menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa sendiri dibagi menjadi dua. Ada puasa wajib, seperti puasa di bulan Ramadan, puasa kafarat, puasa nadar, dan juga puasa qada. Kemudian ada puasa sunnah, seperti puasa Senin dan Kamis, puasa Asyura atau tanggal 10 Muharram, puasa Arafah, puasa Ayam Bid, puasa Daud, dan puasa Taswa. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Puasa Ramadan dilaksanakan selama 29 atau 30 hari. Ramadan adalah bulan penuh rahmat dan pengampunan. Allah mengampuni dosa orang yang berpuasa, melipat gandakan pahala beribadah dan beramal saleh. Kemudian bagaimana syarat-syarat puasa? Ada 2 syarat, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib puasa yang pertama adalah balik atau dewasa, Islam, berakal, dan mampu untuk berpuasa. Kemudian syarat sah puasa yaitu beragama Islam, tamyiz, atau dapat membedakan antara yang baik dan tidak baik, suci dari haid dan nifas bagi perempuan, serta pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Tahukah kamu, waktu yang tidak dibenarkan berpuasa yaitu hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik atau tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Rukun puasa. Yang pertama, niat. Dilakukan pada malam hari sebelum fajar. Niat itu dalam hati, namun sunnah dilafazkan. Rukun yang kedua adalah menahan diri, yakni menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian niat puasa yang bisa kita ucapkan, nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Berikutnya, sunnah puasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa, melakukan sahur, mengakhirkan sahur, berbuka puasa dengan kurma atau yang manis, berdoa ketika berbuka. Doa berbuka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, denganmu aku beriman, dan atas rezekimu aku berbuka. Dengan rahmatmu, ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Sunnah puasa berikutnya adalah memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran, serta memperbanyak zikir dan doa. Adapun hal-hal yang bisa membatalkan puasa, yang pertama makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, haid dan nifas bagi perempuan, gila atau hilang akal, serta murtad atau keluar dari Islam. Demikian materi tentang puasa. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembahasan video tersebut, kita mungkin sedikit paham tentang berpuasa. Tapi Bapak akan menjelaskan kembali apa yang ada di video tersebut. Apa puasa menurut bahasa? Ada yang tahu? Ya, puasa menurut bahasa adalah menahan atau menjaga. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga sampai matahari terbenam. Ya, jadi berpuasa itu dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Kita sudah tidak boleh makan, kita sudah tidak boleh minum. Paham ya?
dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Ya. Jadi yang wajib berpuasa itu siapa? Hanya orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Allah. Beriman kepada Allah. Percaya bahwa Allah itu ada. Percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan yang patut disembah. Pak, bagaimana bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah? Mereka saja sudah tidak beriman. Berarti mereka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan. Nah, ada syarat wajib berpuasa. Apa yang pertama? Yang pertama adalah beragama Islam. Jelas, karena dalam Al-Quran tadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti orang yang beriman kepada Allah, yakni orang yang beragama Islam. Jadi kalau tidak Islam tidak wajib berpuasa. Yang kedua, balik dewasa, sudah cukup umurnya untuk melaksanakan puasa. Yang ketiga, berakal atau tidak kenapa? Orang bilang ngerti nggak? Nggak ngerti mana yang baik, mana yang buruk, mereka tidak mengerti. Bahkan bajunya compang-camping, bolong, bau, dia nggak ngerti, bener nggak? Dia nggak ngerti akan kebersihan, paham? Jadi mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Mampu mengerjakan berpuasa. Nah, walaupun kalian belum balik, tapi kalian mampu, boleh berpuasa. Untuk apa? Untuk latihan ketika nanti kalian sudah syarat sahnya berpuasa. Yang pertama adalah Islam. Jelas Islam. Kalau tidak Islam tidak sah puasanya, tidak akan diterima oleh Allah. Yang kedua, mumayyiz. Siapa yang tahu mumayyiz artinya apa? Mumayyiz itu adalah orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu mana yang jelek, mana yang buruk, itu disebut mumayyiz namanya. Yang ketiga, suci dari haid dan juga nifas. Apa itu? Biasanya perempuan. Perempuan biasanya ada yang datang tamu bulan itu namanya haid. Nah ini nggak boleh berpuasa. Kenapa? Karena mereka sedang dalam keadaan kotor. Oleh berpuasa harus dalam keadaan suci. Jadi mereka tidak boleh berpuasa. Pak, bagaimana dia sedang haid, dia sedang nifas, terus kita berpuasa, boleh nggak? Enggak. Bukannya pahala, malah mendapatkan dosa. Terus bagaimana Pak? Ya, makan, ya minum, seperti biasa. Berapa kali dia berpuasa, tidak berpuasanya? 3 hari misalkan. Nah itu dia wajib menggantinya di lain hari. Berapa 3 kali? Berarti 3 kali. Paham? Berpuasa pada waktu yang diperbolehkan. Kapan diperbolehkan? Yaitu ketika siang hari. Tidak boleh berpuasa malam hari enak. Oke, nah puasanya bagaimana? Sudah bisa melihat berpuasa? Sudah, coba sama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillah. Syarat sah puasa yaitu Islam, mumayyiz, suci dari haid dan nifas, berpuasa pada waktu yang diperbolehkan. Rukun puasa kedua yaitu niat puasa, yaitu bunyi bagaimana? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shomawati ahadai hadisari Ramadana hadis sanati bilahi. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu kita harus menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Sunah-sunah puasa yaitu sholat taraweh, yaitu ada 8 rakaat, ada pula yang melaksanakan 3 rakaat. Ya, dan ini sangat dianjurkan karena hukumnya adalah sunah puasa.
makanan yang manis. 7. Memberikan makanan kepada orang yang berbuka. 8. Memperbanyak membaca Quran. Dan terakhir beriktikaf atau berdiam diri dengan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, keluar darah, haid atau nifas bagi perempuan, gila atau hilang akal. Yang terakhir adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Hal-hal yang menghilangkan pahala puasa yaitu berbohong. Yang kedua, ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Yang ketiga, mengadu domba, mencaci maki, dan juga Oke, kita streaming dulu ya. Kita berdiri dulu ya sebentar ya sayang ya. Biar semangat ya. Sekali lagi bertepuk tangan, sambil bergerak, sambil tertawa. Sekali lagi. Sekarang silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Hari ini ada 5 kelompok, yaitu kelompok Al-Qawi, Al-Qudus, Al-Rahman, dan juga Al-Rahim. Baik ya. Nanti Bapak akan memberikan tugas RKPD. Silakan kalian yang sama ke kelompok-kelompoknya. Nanti akan dipresentasikan. Ya. silakan satu kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang berani? Oke, dari kelompok Al-Qawi silakan maju.
berdoa sebelum berbuka. Ya. Sholat Beri tepuk tangan buat Bapak Kawin. Oke, selanjutnya Ali, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ar-Rahim akan menjalankan bulan puasa yang kami bisa. Yang pertama sedekah, yang kedua kajian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok Ar-Rahim yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi sudah kita buatkan video, sudah saya terangkan dan juga sudah berdiskusi kelompok. Ada nggak pertanyaan yang ada di dalam diri kalian? Ada nggak? Pak? Tidak ada? Tidak ada ya? Baik, saya rasa sudah paham. Namun saya akan mengekspresikan tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang berpuasa. Bahwasanya berpuasa pada bulan suci Ramadan itu adalah hukumnya wajib ya. Berpuasa pada bulan Ramadan hukumnya adalah wajib. Dan yang wajib berpuasa hanyalah orang yang beriman kepada Allah. Selain beriman kepada Allah, tidak boleh melaksanakan berpuasa. Dan juga ketika berpuasa harus dalam keadaan suci. Yang perempuan terutama tidak boleh dalam keadaan haid maupun nifas. Kesimpulannya adalah puasa merupakan kewajiban umat Islam yang berarti pengertian diri, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, serta menumbuhkan empati dan kepedulian sosial melalui pelaksanaan menahan diri dari makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Empati dan sosial menjalani rasa lapar dan haus saat berpuasa dan meningkatkan kepedulian dan solidaritas sosial terhadap sesama, khususnya mereka yang kurang mampu. Baik, materi kita pada hari telah usai. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang banyak dan juga bermanfaat. Kita akhiri mata pelajaran kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.